Oke, depresi keluarga, suami tidak kerja, anak 3 ya, mau melompat pagar. Gini ya, kebanyakan ya setelah kalau saya live malam itu ya, aku kan keluyuran tuh antar kota gitu ya, akunnya doang maksudnya. Nah di situ saya tanya-tanya desanya kok kayak desa apa kotanya ya. Kebanyakan kalau ada yang bilang seperti ini, oh anak saya 5 mbak, lah mau punya anak berapa? 11, entah canda entah apa serius ya. Wow, saya jawab gitu, kayak kesebelasan sepak bola dong, tambah 1, aku bilang gini ya. Oh dia terus bilang, oh banyak anak kan banyak rezeki mbak. Stop pemikiran seperti ini ya, ini era modern, banyak anak banyak biaya, banyak pengeluaran, kepala pusing ya. Nanti setelah mungkin salah satunya dipanggil Tuhan atau sudah kerja lagi mapan di PHK. Nah kemungkinan ini akan terjadi, makanya usahakan jangan punya anak banyak-banyak ya. Ini aja yang anak 3, suami nggak kerja aja udah nyerah mau lompat ke pagar ya. Ayolah mulai berpikir waras ya. Boleh kalian mau ngentu sak lecekmu ya, 1 hari pengen 10 kali terserah ya, tapi setidaknya dicegahlah, kalau bisa jangan punya anak banyak-banyak. Buat pendukung Lemon nih, mainan 2 minggu kadang 1 minggu saya tuh mainan AP ya, yang berkomentar ke saya cocotmu bu. Oke, you yang ngajarin gue kata-kata jelek ya, nih gue ajarin lo berpikir waras su ya. Kuping dikorok sama linggis ya su ya, dengarkan baik-baik ya. Jika lo pendukung fanatiknya Lemon, lu harus bisa berpikir seperti ini dan simpulkan jika otakmu memang waras ya. Yang lu sebut-sebut bapak peri itu ya, di otak liciknya permainannya seperti ini. Jika memang dia itu menyukai atau menyayangi Lemon tulus ya, otomatis dia tidak akan mengendorse Tessa. Paham sampai di sini? Klinik bening itu milik siapa? Jawab. Nah, kenapa ketika si Lemon masuk klinik bening ini mengendorse Tessa? Ya. Kalau memang benar bapak peri itu menjaga perasaan Lemon dan air mata tangis di persidangan itu tidak buaya, ya, otomatis dia tidak akan mengendorse Tessa. Kenapa saya bilang seperti ini? Dulu ketika Lemon masuk penjara, Tessa bikin tumpengan joget-joget sambil nyanyi, dalam gubuk derita dia menanggung dosa, dalam gubuk derita merana di penjara, mencret. Di situ sambil joget. Oke, sekarang Su ya, mulai berpikir ya. Setidaknya kalau kau punya otak 100%, pakai saja 10% kalau memang itu otakmu waras. Paham? Kau yang mulai mengajariku kata-kata jelek ya, aku pun bisa Su. Oke, mulai berpikir waras ya Su. Ini wajah letak gue, emangnya nggak setiap hari letak mbak? Dan ini kegiatan kadang 1 minggu, kadang 2 minggu sekali saya ya. Dan ini cara saya untuk bisa mengendalikan SEK saya ya. Nih saya mau jawab komen dari pendukungnya Lemon. Lemon tuh orang baik, suka memberi. Terus ada foto menjenguk Fahmi Bu itu ya, yang sakit apa itu,
Ya intinya sakit parah lah dia menjenguk Fahmi Bo ya. Nih buat kalian yang komen seperti ini, kalau lo belum pernah melihat film detektif Conan dari Jepang itu ya, lo belum bisa menilai Lemon, paham? Saya recommended tuh detektif Conan ya. Dia itu multifungsi. Fahmi Bo lagi sakit parah, pasti kan heboh tuh ya. Dia menyeguk sisi, dia multifungsi ya. Sisi lain memberi, tapi sisi keduanya kebutuhan konten ya. Terus apalagi ya, aku lupa. Saya nanti tak sambung. Yang kedua ya, dia suka memberi. Pernah dengar atau melihat ya, dia memberi uang Bunda Corola ya, Bunda Corola ya, sebesar berapa pasti tahu dong pendukungnya ya. Ketika Ibunda Corola itu tidak manut atau tidak menuruti sesuai keinginan dia, akhirnya apa? Dihajar ya. Sampai di sini paham? Ketika dia memberi, dia ingin menaklukkan orang itu. Paham sampai di sini? Saya recommended ya, nonton dulu detektif Conan baru bisa menilai Lemon. Itu tontonan dulu gue waktu masih apa itu, SMP atau MI itu ya. Oke Mbak, Sugeng Dalu ya, artinya selamat malam Mbak Winda, orang kaya nih ya. Gini enggak, entah komenan Anda disengaja atau tidak, demi atau demo ya, I don't care ya. Ya peduli deng, nyatanya aku jawab dan aku baca ya. Nah gini Mbak, kalau memang benar si Lemon itu orang kaya ya, berarti bagus dong kinerja kepolisian ya. Akhirnya hukum tidak tumpul ke atas ya, bagus ya. Dan pendukungnya juga ada yang bilang kalau Lemon itu orang kaya raya, terus sejak kecil sudah kaya gitu. Nah pertanyaan saya, kalau dia kaya raya, kenapa pendukungnya bilang hukum tumpul ke bawah ya? Berarti otomatis Lemon ini orang kurang mampu dong ya. Gimana sih konsepnya ya? Ya mungkin ini cukup jawaban dari saya ya, simpulkan sendiri ya. Saya cuma mengutip dari kata-kata pendukung Lemon saja ya. Habis ini saya putarkan video ya, Lemon marah-marah di pengadilan dan pendukungnya menulis caption seperti itu ya. Teruntuk Pak Prabowo ya, saya pastikan kalau Pak Prabowo melihat video ini pasti nyesel sudah pernah foto sama orang ini, pasti jijai. Pernah foto bareng sama orang ini ya Pak ya. Ya gak apa-apa Pak, penyesalan ada di belakang ya. Mudah-mudahan Bapak nggak inget ya kalau pernah foto bareng orang ini ya Pak ya. Tetap apa, memikirkan rakyat Pak ya, meski saya dulu tidak mendukung Bapak ya. Ya biar bagaimanapun, mau nggak mau, suka nggak suka, Anda presiden saya ya. Tetap semangat Pak. Kalau bisa jangan pernah ingat kalau pernah foto bareng sama orang ini ya Pak. Wah, ini mental-mental bandit ya Mbak Niki ya. Paling ngefans banget sama yang mental beginian. Gak mental tempe, gak mental tahu, tapi benar-benaran super berani, hebat. Aku ngefans sama wanita yang beginian guys, daripada wanita yang lemah lembut, dia gak berani. Pendukung Lemon
yang menyebut Mbak Fitri sebagai anak durhaka ini ada videonya ya, junjungan yang memberi klarifikasi ya, mulai berpikir ya. Terus tanggapan si Mbak Fitri bagaimana juga harus berpikir kalian ya. Anak anak durhaka ya, lihat dan mulai berpikir waras ya. Fitri Salhuteru mengunggah video lawas Nikita Mirzani ketika ikut mencibir ibunya. Kemarin kamu nonton film tentang ibu, gimana cerita dan hikmah? Siapa tahu hatinya kakaknya tergugah. Oh beda, ini ibunya beda. Kalau ini ibunya nggak pernah ninggalin anaknya. Jawab ya. Dari kecil sampai dewasa sama-sama. Ketika anaknya dewasa, anaknya bekerja, punya keluarga, anaknya lupa. Kalau ibu yang itu ibu durhaka, nggak pernah gedein anaknya. Tiba-tiba anaknya udah gede, udah dewasa. Emang iya. Itu kan ibu aku. Ya biarin aja. Ini kan pendapat aku, bela ya. Orang berhak opini. Menikah anaknya sudah sukses, tiba-tiba nyari minta duit melulu, dikasih melulu, dia ibu aku. Jangan. Biarkan itu menjadi tabungan akhiratnya. Tetapi aku memaafkan semenjak aku ditinggalkan. Iya. Buat Lemon dan pendukung Lemon yang mengasih sebutan Bapak Peri ya. Apakah dia tulus menyayangi Lemon? Apakah dia menjaga Lemon dan keluarganya? No ya. Saya kasih paham skenarionya ya. Ini kan Lemon masuk penjara ya. Kenapa dia mengendorse Tessa? Klinik Bening itu kliniknya siapa? Ya, pahami. Klinik Bening itu kliniknya siapa? Ya. Kenapa ketika Lemon masuk penjara dia mengendorse Tessa? Sedangkan dulu Tessa bikin tumpengan ketika Lemon masuk penjara sambil menyanyi Gubuk Derita, lagunya Caca Handika. Di situ joget-joget ya. Nah, ininya sih yang kalian sebut Bapak Peri dimainkan ya. Ya. Masukkanlah Tessa di endorse di kliniknya ya. Kalau kalian bisa berpikir ya, ini khususnya bagi pendukung Lemon ya. Bagaimana itu kalau Lemon tahu perasaannya ya dihianati ya. Kalau memang otaknya atau ketulusan atau rasa sayang Dokter O ini kepada Lemon, otomatis tidak akan mengendorse si Tessa. Akan mencari model yang lain. Coba deh ya, buat pendukung Lemon mulai berpikir ya. Kalian tuh dipermainkan ya. Di otak dia itu yang kalian sebut Bapak Peri itu cuma bisnis dan bisnis ya. Entah nanti mau mengadu ini sama siapa, yang penting otaknya itu isinya bisnis dan bisnis. Dia maunya di main belakang, tidak mau tampil di muka ya. Nah, ini kalian tertipu ya. Lemon memberi julukan Bapak Peri, kalian ikut-ikutan Bapak Peri. Tapi endingnya apa? Ya, saya kasih paham agak pelan-pelan ya. Kalau ada yang bilang mbaknya ngomongnya lambat, apa nggak bisa bahasa Indonesia, terus guyu sampai nangis-nangis, kepingkel-pingkel ya. Saya kasih paham secara pelan-pelan. Ini cara saya biar supaya kalian bisa berpikir waras ya. Nggak tahu ini Lemon udah tahu apa belum ketika Tessa ini di endorse sama klinik milik Dokter O ya. Ya itu. Padahal si Lemon sama si TS dulu versus ya. Tessa tumpengan, nyanyi, joget-joget ketika Lemon masuk penjara yang dulu ya.
Sekarang Lemon masuk, Tessa dapat endorse dari klinik tersebut. Kalau memang dia tulus, dia yang kalian seperti yang kalian sebut Bapak Peri, otomatis akan mencari artis lain, tidak mengendorse Tessa. Paham gak kalian? Kayaknya agak susah sih kasih paham kalian ya. Itu ya. Saya nggak tahu nih, Lemon udah tahu apa belum kalau si TS di endorse klinik ini. Seharusnya ya, kalau otaknya waras, nggak hanya bisnis dan bisnis, benar-benar tulus menyayangi Lemon dan anak-anaknya, dia nggak akan mengendorse Tessa. Dia akan memilih artis lain ya. Kalau mau menjaga perasaan Lemon ya. Entah kalian paham atau ora enggak ya, ini agak lumayan ribet ya. Mudah-mudahan otak kalian nyampe ya. Kalian itu hanya dipermainkan ya sama dokter U ya. Kalian aja yang nggak paham, apalagi nih si Tessa. Aduh, pasti akan dapat gilirannya kok ya, tenang. Aduh